Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Sofi Said dari kelas 10 IPA 4 dan hari ini saya akan menjelaskan analisis buku biografi Muhammad Natsir yang berjudul Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim. Penjelasan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah latar belakang tokoh, bagian kedua adalah kejadian penting tokoh, dan bagian ketiga adalah hal yang dapat diteladani dari tokoh. Bagian pertama, latar belakang dan pengenalan tokoh. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Beliau meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Beliau adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Muhammad Natsir merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri, sedangkan di kancah internasional, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Bagian kedua, kejadian penting tokoh. Muhammad Natsir terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, beliau diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno, beliau semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintahan yang saat itu telah dipimpin oleh Soeharto hingga membuatnya dicekal. Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Beliau aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya, beliau telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis yang lain. Selama hidupnya, ia dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Natsir telah dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Bagian ketiga, hal yang dapat diteladani dari tokoh. Muhammad Natsir adalah orang yang berperan karena kemampuannya untuk berpikir lurus dan menentukan kebaikan atau keburukan suatu keputusan atau kelakuan pemerintah Indonesia. Contoh dari hal tersebut adalah pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Beliau mengajukan 2 alasan dari penerapan demokrasi terpimpin. Pertama, demokrasi liberal bertentangan dengan kepribadian nasional. Kedua, kembali mengulangi tema lamanya ialah revolusi belum selesai. Dekret presiden yang menjadi tonggak demokrasi terpimpin semakin mengukuhkan kuatnya kedudukan politik Soekarno, TNI AD, dan PKI. Muhammad Natsir menjelaskan demokrasi terpimpin seharusnya dibimbing nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi, bukan dalam arti seluruh sistem demokrasi dikendalikan seseorang atau beberapa orang yang serba kuasa. Selain orang yang berpikiran lurus, Muhammad Natsir adalah orang yang jujur, tajam, tegas, dan bersahaja. Dalam cerita anak pertamanya, yang bernama Siti Mukhlisah, kita dapat mengetahui sifat Muhammad Natsir. Siti Mukhlisah mendengar pembicaraan ayahnya dengan seorang tamu dari Medan. Dia senang karena ia mendengar tamu tersebut akan menyumbangkan mobil baru untuk ayahnya. Muhammad Natsir selama ini hanya memiliki mobil yang sudah kusam. Tidak sesuai dengan dugaan Lis, ayahnya menolak mobil tersebut. Setelah menolak tamunya dengan halus, Muhammad Natsir mengajarkan Lis untuk pandai mensyukuri nikmat dan jangan cari yang tiada. Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Natsir adalah orang yang sederhana dan tidak materialistis. Ini adalah hal baik yang dapat dicontoh oleh generasi muda. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.